Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di dalam istana Niuannya, setelah Lindong perlahan membuka matanya yang telah tertutup rapat selama 1 tahun, dunia luar yang liar dan penuh kekerasan segera menjadi tenang. Tanpa disadari, petir yang menyambar langit telah berubah menjadi sungai petir yang membentang di angkasa. Sementara itu, badai juga telah menjadi jauh lebih lembut dan berubah menjadi angin sepoi-sepoi. Lebih jauh lagi, hujan es juga telah berubah menjadi salju, tampak bening dan memikat. Seluruh istana Niuan setenang hati Lindong yang tenang bak danau. Begitu damainya sehingga orang merasa segar setelah melihatnya. Lindong mengamati istana Niuannya yang tenang. Kemudian, ia tersenyum lembut sebelum debu yang menutupi tubuhnya jatuh. Setelah itu, debu berubah menjadi tidak ada dan menghilang. Matanya yang hitam pekat kini tampak jauh lebih dalam, dan bisa menyebabkan orang tanpa sadar terbius olehnya. Lindong perlahan mengulurkan tangannya yang panjang. Segera, dia melengkungkan jarinya dengan lembut, sebelum sungai petir terbentuk dari energi mentalnya yang bersiul ke bawah. Akhirnya, sungai itu berputar di sekelilingnya. Saat sungai petir itu mengalir ke depan, orang bisa melihat banyak ikan menari di dalamnya. Ikan-ikan ini semuanya tercipta dari energi mental. Namun, semuanya tampak hidup. Salju mulai turun ke bawah sebelum terkumpul menjadi sosok di depan Lindong. Bahkan, dia tampak persis seperti Lindong. Setelah itu, manusia salju itu menyingkirkan salju dari tubuhnya, sebelum dia tersenyum pada Lindong dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Lindong juga mengulurkan tangannya dan menjabat tangan pihak lain. Setelah itu, manusia salju itu tiba-tiba mencair, meninggalkan kekacauan dingin di tangan Lindong. Namun, saat ini, senyum di wajah Lindong tampak lebih damai dan tenang dari sebelumnya. Kali ini, tanpa disadari, ia telah berlatih selama 1 tahun. Namun, setelah berlatih selama 1 tahun, ia telah menuai manfaat yang sangat besar. Saat ini, energi mental di istana Niuan miliknya tidak lagi sekeras sebelumnya. Sebaliknya, mereka telah melakukan transformasi bersama dengan kondisi mental Lindong. Oleh karena itu, selama Lindong tetap tenang, seluruh tempat akan berada di bawah kendalinya. Bahkan, kemanapun pikirannya pergi, energi mentalnya akan segera mengikutinya. Terlebih lagi, dibandingkan dengan sebelumnya, jelas bahwa energi mental di dalam istana Niuan miliknya beberapa kali lebih baik dibuat dibandingkan sebelumnya. Jika ada divisi dalam level master simbol tertinggi, sampai sekarang, Lindong dianggap berada di puncak level master simbol tertinggi. Meskipun demikian, Lindong masih belum yakin dengan peluangnya untuk membentuk istana ilahi. Ini karena upaya untuk mencapai langkah itu tampak agak terlalu halus. Meskipun demikian, betapapun sulitnya, seseorang setidaknya harus memiliki keberanian untuk mencoba. Dengan pemikiran ini, Lindong dengan lembut melepaskan kabut putih. Sementara itu, kabut putih itu tampak seperti busur cahaya yang berkedip-kedip di dalam kabut putih itu. Seketika, tanah berguncang sebelum tempat di mana Lindong duduk, benar-benar mulai naik perlahan. Kemudian, seperti pilar yang menopang langit, kabut itu muncul dari tanah sebelum naik ke awan. Saat ini, Lindong sedang duduk di puncak istana Niuannya sambil mengamati sungai petir, salju, dan daratan. Namun, dia tidak langsung bertindak. Sebaliknya, dia hanya mengamati istana Niuannya dengan tenang. Dia mengamati dengan tenang selama 1 bulan. Lindong diam-diam mengamati aliran sungai petir, kepingan salju menari-nari, dan angin sepoi-sepoi yang berhembus lembut. Seperti seorang pengamat, dia diam-diam mengamati istana Niuan ini, yang merupakan miliknya. Disinilah energi mentalnya lahir. Setelah 1 bulan, mata Lindong yang dalam dan tenang, akhirnya beriak lembut. Akhirnya, dia perlahan menutup matanya, sebelum pikirannya menyatu sepenuhnya dengan istana Niuannya. Istana Niuan yang tenang tiba-tiba berubah menjadi ganas. Setelah itu, sungai petir yang awalnya damai tiba-tiba mulai meraung dengan ganas. Bahkan, mereka tampak seperti naga yang mengamuk di langit. Sementara itu, badai dan hujan es terbentuk sekali lagi, sebelum mereka mulai menari dengan liar. Lindong duduk dengan tenang di tengah badai. Setelah beberapa lama, pikirannya bergerak sebelum ia dengan paksa menggabungkan naga petir,
badai, dan hujan es. Energi mental yang liar dan ganas menyebar tanpa terkendali. Setelah energi mentalnya yang besar dan perkasa bergabung, bentuknya terus berubah. Sementara itu, tampak seolah-olah garis samar sebuah istana perlahan terbentuk. Namun, tepat setelah garis samar istana terbentuk, energi mental yang liar dan ganas tidak lagi berada di bawah kendalinya saat mereka meletus sepenuhnya. Seketika, garis besar istana ilahi menghilang. Tubuh Lindong bergetar hebat saat ini. Namun, dia tidak ragu-ragu saat sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum dia sekali lagi mengaktifkan energi mentalnya dalam upaya untuk mencoba dan membentuknya lagi. Tanpa diduga, energi mentalnya meledak sekali lagi. Di dalam istana Niwan miliknya, Lindong terus-menerus mengendalikan energi mentalnya tanpa henti, seraya ia berulang kali mencoba membentuk istana ilahi. Namun, semua usahanya gagal. Jelas, tugas ini jauh lebih sulit dari yang ia duga. Namun, banyaknya kegagalan juga memicu sifat keras kepala Lindong. Setiap kali ia gagal, ia akan mencari alasannya. Setelah itu, ia mencoba menebusnya. Kadang-kadang, ia bahkan berhenti. Namun, samar-samar, tampaknya setiap usahanya tampak sedikit lebih sempurna dibandingkan dengan yang sebelumnya. Meskipun mencari petunjuk melalui kegagalan berulang kali merupakan metode yang cukup kikuk, harus dikatakan bahwa ini adalah metode yang paling tepat untuk Lindong, karena dia tidak tahu cara membentuk istana ilahi. Akan tetapi, ia juga butuh waktu lama untuk meraba-raba. Selama kurun waktu ini, Lindong telah menyingkirkan semua kekhawatirannya. Saat ini, pikirannya sepenuhnya terfokus pada bagaimana membentuk istana ilahi. Bagaimanapun, ia mampu menyia-nyiakan waktunya di tempat ini. Suara ledakan energi mental terus terdengar di dalam istana Niwan miliknya dan tidak ada yang tahu kapan itu akan berakhir. Sementara itu, sosok yang duduk di titik tertinggi di tempat ini tampaknya telah lepas kendali. Dia benar-benar fokus untuk menggabungkan energi mentalnya dan benar-benar kehilangan jejak waktu. Waktu berlalu dengan tenang, namun, angka itu tidak berhenti. Dibandingkan dengan dunia luar, waktu mengalir lebih lambat di tempat latihan ini. Namun, meskipun lebih lambat, atmosfer di dunia luar mulai bergetar. Setelah mereka berhasil membentuk aliansi di Laut Iblis yang kacau, Yimo yang mengamuk perlahan-lahan terhenti. Sementara itu, pasukan pembunuh iblis yang dibentuk oleh banyak ahli top dari berbagai faksi telah menjadi kekuatan paling menakutkan di Laut Iblis yang kacau. Di tangan Tang Xinlian, pasukan tempur ini secara alami mampu melepaskan kekuatan dominan mereka. Faktanya, Yimo tidak bisa lagi mengamuk semudah sebelumnya. Kedua belah pihak secara bertahap menemui jalan buntu karena tidak ada pihak yang bisa memperoleh keunggulan mutlak. Ying Huan-Huan dan yang lainnya juga telah bergerak setelah mereka melihat bahwa Laut Iblis yang kacau mampu mempertahankan diri. Sasaran mereka adalah eselon atas penjara iblis, yang telah menyembunyikan diri. Bagaimanapun, hanya dengan menghabisi mereka, barulah mungkin untuk menghindari atau mengakhiri Perang Dunia Kedua. Namun, yang mengejutkan adalah setelah mereka menampakkan diri di Laut Iblis yang kacau, para petinggi penjara iblis kemudian menghilang. Selain itu, tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Suasana yang damai tidak membuat kelompok Ying Huan-Huan merasa rileks. Bagaimanapun, mereka telah bertarung dengan Yimo terlalu sering, dan jelas tahu betapa licik dan kejamnya makhluk-makhluk ini. Sebenarnya, alasan mengapa mereka tidak menampakkan diri pasti karena mereka sedang mengerjakan sesuatu. Hal ini tentu saja membuat mereka merasa tidak nyaman. Wilayah Suan Timur, Ying Huan-Huan berdiri di puncak gunung, sebelum menggunakan mata birunya yang indah untuk melihat ke kejauhan. Ada sekte besar yang terletak di dalam pegunungan ini dan samar-samar terlihat banyak sosok berlarian di dalamnya. Itu adalah sekte Dao. Sejak dia meninggalkan Laut Iblis yang kacau, bersama dengan kelompok Master Api, mereka telah mencari penjara iblis. Karena itu, dia hanya punya sedikit waktu untuk kembali ke sekte Dao. Kadang-kadang, dia akan merasa sedikit bersalah tentang hal ini. Kadang-kadang, dia akan menjadi linglung saat dia mengingat berbagai peristiwa yang terjadi di sini bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, Lindong berada di sekte Dao dan itu adalah saat yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun, saat ini, segala sesuatunya tampaknya telah berubah. Tepat saat dia melihat Dao Sek dari jauh,
ruang di belakangnya tiba-tiba berkelebat. Kemudian, cahaya perak muncul sebelum Spatial Master muncul. Setelah itu, dia menatap Ying Huan sebelum berbicara dengan suara yang dalam, sesuatu telah terjadi. Apa? Ying Huan menoleh dan bertanya. Sejumlah besar Yimo dan mayat iblis yang berada di bawah kendali mereka telah muncul di wilayah iblis. Seluruh wilayah iblis terpengaruh, kata Master Spasial. Ying Huan sedikit mengernyit, lalu berkata, mereka terus-menerus menciptakan masalah untuk menekan kita. Ya, sang Master Spasial mengangguk sebelum berkata tanpa daya, namun, tidak mungkin kita bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun tentang hal itu. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah membuat wilayah iblis mengikuti jejak laut iblis chaotic dan membentuk aliansi mereka sendiri untuk melawan Yimo. Ying Huan merenung sejenak sebelum menjawab. Ya, namun, jumlah Yimo tampaknya terlalu banyak. Apakah mereka bertambah banyak selama bertahun-tahun? Master Spasial bertanya dengan nada khawatir. Ying Huan sedikit terkejut saat mendengar ini. Tiba-tiba, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresi di wajah cantiknya berubah tanpa sadar. Sang Master Tata Ruang bertanya dengan cepat ketika dia melihat ini. Mata Ying Huan dipenuhi dengan dingin saat dia berkata perlahan, aku yakin, mereka mungkin telah menemukan penjara penekan iblis ketiga. Penjara penekan iblis ketiga? Ekspresi wajah Master Tata Ruang sedikit berubah. Saat itu, penjara itu sedang ditekan oleh Master Kehidupan dan Kematian. Namun, setelah Master Kehidupan dan Kematian maju ke tahap reinkarnasi, segel lokasi penjara penekan iblis juga telah lenyap. Oleh karena itu, bahkan mereka tidak tahu di mana itu. Mungkinkah penjara iblis telah menemukan tempat itu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Master Spasial mengerutkan kening. Penjara penekan iblis ketiga mungkin tidak memiliki makhluk sekuat Raja Iblis Jahat Kosmik, tetapi penjara itu menampung jumlah Yimo terbanyak. Oleh karena itu, akan sangat merepotkan jika penjara iblis menguasainya. Kita belum mendengar apapun dari Life Dead Master. Akan lebih baik jika kita membiarkannya terbangun sendiri. Jika kita memanggilnya dengan paksa, itu mungkin akan menyakitinya. Ying Huan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, kita harus menyelesaikan masalah di wilayah iblis terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mengaktifkan mata langit bersama-sama dan menyelidiki dunia ini. Ekspresi Master Spasial berubah serius ketika dia mendengar bahwa mereka berencana untuk mengaktifkan mata surga. Segera, dia mengangguk dengan serius. Kalau begitu, ayo kita pergi ke wilayah iblis. Tunggu, Ying Huan ragu sejenak, sebelum dia berbalik untuk melihat ke arah utara. Tempat itu tampaknya adalah tempat Kekaisaran Yan Agung berada. Aku ingin pergi ke Kekaisaran Yan Agung terlebih dahulu. Kalian semua harus mengikutiku. Dia terhuyung. Setelah itu, wajahnya menjadi sangat merah saat dia berkata. Sebuah altar kuno berdiri dengan tenang di dalam kehampaan. Sementara itu, di puncak altar, ada sosok kurus yang duduk dengan tenang seperti patung. Saat ini, tubuhnya terasa agak dingin dan napasnya begitu lembut sehingga hampir tidak terdengar. Jika bukan karena masih mungkin untuk mendeteksi jejak kehidupan darinya, kemungkinan besar semua orang akan berpikir bahwa orang ini hanyalah mayat tak bernyawa. Tidak ada suara di tempat aneh ini. Suasananya begitu sunyi, seolah-olah terisolasi dari aliran waktu. Bahkan, tidak ada seorang pun yang dapat merasakan atau menjangkaunya. Tiba-tiba, sosok kurus yang duduk di atas altar itu bergetar pelan, sebelum perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Mata hitamnya sekelam langit malam. Saat dia mengernyitkan alisnya pelan, tampak ada ekspresi tak berdaya dan bingung di antara keduanya. Mengapa saya terus-terusan gagal? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Ini seharusnya menjadi tahun keempat yang dihabiskannya di tempat ini. Dengan kata lain, ia telah berlatih selama 4 tahun. Selain tahun pertama, di mana ia menyempurnakan energi mentalnya, ia telah menghabiskan 3 tahun sisanya untuk mencoba membentuk istana ilahi. Namun, tanpa kecuali, semua usahanya telah menemui kegagalan. Meskipun dia telah berulang kali menganalisis alasan di balik kegagalannya sejak awal, dan telah mencapai keadaan yang relatif sempurna, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, istana ilahi yang dia bentuk hanya memiliki bentuk yang tepat. Namun, tidak terasa seolah-olah dia telah maju ke tingkat yang berbeda. Mengapa aku gagal?
Energi mentalku sangat termurnikan. Mengapa aku tidak bisa menciptakan istana ilahi di dalam istana Niwanku? Lindong mengerutkan kening, sementara matanya terus berbinar. Sementara itu, matanya dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Bahkan setelah memikirkannya begitu lama, dia tidak membuat kemajuan apapun dalam menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah mendesah, sebelum dia menutup matanya dan bersiap untuk mencoba lagi. Namun, saat ia hendak mencoba lagi, ia tiba-tiba terkejut. Kemudian, ia melirik ke lantai batu di tanah. Di tempat itu, ada beberapa tanda yang berpotongan. Namun, dari kelihatannya, tanda-tanda itu seharusnya dibuat secara acak. Tanda-tanda ini sangat kasar dan sederhana. Sementara itu, ada sebuah titik yang terhubung ke beberapa bekas luka yang dalam. Bahkan, titik ini tampak hancur total. Lindong menatap tanda-tanda acak itu sebelum menggelengkan kepalanya karena kecewa. Kemudian, dia menutup matanya lagi. Namun, sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya lagi. Saat dia menatap tanda-tanda acak itu lagi, sedikit keraguan melintas di matanya. Titik ini tampak agak mirip dengan istana Niwan miliknya. Sementara itu, tanda-tanda yang saling berhubungan ini telah menghancurkannya. Mungkinkah istana ilahi tidak direnovasi dari istana Niwan? Sebaliknya, seseorang harus menghancurkannya sepenuhnya untuk membangun yang baru? Ini adalah untuk menghancurkan lalu menciptakan? Jantung Lindong berdebar kencang. Hancurkan istana Niwannya dulu? Sungguh lelucon. Istana Niwan seseorang terbentuk secara alami saat lahir. Begitu istana itu hancur, jiwanya akan melayang. Selain itu, hasil akhirnya adalah sesuatu yang tidak dapat ia tangani. Jika istana Niwannya hancur dan istana ilahinya tidak terbentuk, bukankah itu berarti semua pencapaian energi mentalnya akan lenyap begitu saja? Bahkan, itu mungkin memengaruhi pikirannya dan dia bahkan bisa berubah menjadi idiot. Harga yang mahal ini bahkan membuat seseorang seperti Lindong ragu sejenak. Namun, dia samar-samar menyimpulkan bahwa ini mungkin jalan yang benar menuju ke tingkat master istana ilahi. Haruskah dia menghancurkan atau tidak? Ekspresi di mata Lindong berubah dengan cepat. Sementara itu, dia jelas sedang berjuang dengan keputusan ini di dalam hatinya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia menghirup udara dengan lembut. Setelah itu, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya sebelum kilatan tekad melintas di matanya yang hitam pekat. Jika dia tidak memiliki tekad yang kuat, bagaimana mungkin dia bisa mencapai kekuatan besar? Terlebih lagi, bagaimana mungkin dia bisa melampaui Ice Master? Setelah mengambil keputusan, Lindong berhenti ragu-ragu. Menutup kedua matanya, sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum ia tiba di depan istana Niwan miliknya. Saat ini, istana Niwan miliknya seperti bintik cahaya kecil, yang bergerak dengan lembut. Sementara itu, riak energi mental yang kuat dipancarkan darinya. Pikiran Lindong mengamati titik cahaya itu. Kemudian, sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum energi mental yang dahsyat di dalam istana Niwannya mulai menyusut dan saling menempel dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, semua energi mental di dalam istana Niwannya telah berubah menjadi bola energi mental seukuran kepala manusia. Bola ini tampak padat dan permukaannya sehalus cermin. Selain itu, fluktuasi yang mengerikan di dalamnya menyebabkan bahkan para ahli puncak, yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi, gemetar ketakutan. Ketika kondensasi ini mencapai batasnya, tiba-tiba, bola energi mental mulai bergetar hebat. Sementara itu, retakan mulai muncul di permukaannya sebelum mulai membesar. Setelah itu, banyak sinar cahaya yang merusak melesat keluar dari dalamnya. Ketika intensitas sinar cahaya ini mencapai batasnya, matahari yang cerah tampak terbit di dalam istana Niwan milik Lindong. Selanjutnya, fluktuasi yang merusak menyebar sebelum seluruh istana Niwan miliknya meledak. Tubuh Lindong mulai bergetar hebat saat ini. Setelah itu, istana Niwannya meledak sebelum semua energi mental di dalamnya mulai melonjak maju tak terkendali seperti air bah. Lindong dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat di dalam kepalanya, sambil dengan cepat mengumpulkan energi mental, yang telah menjadi sangat liar dan ganas setelah mereka tidak lagi terkekang oleh istana Niwannya. Lagi pula, jika dia membiarkan energi mental yang menakutkan ini mengamuk di dalam tubuhnya, kemungkinan besar dia akan hancur berkeping-keping meskipun dia dilindungi oleh tulang naga primal.
Cahaya ungu emas yang cemerlang menyapu tempat itu. Sementara itu, tulang naga primal di dalam tubuh Lindong juga mendeteksi sedikit bahaya. Raungan naga yang rendah dan dalam terdengar, sebelum cahaya ungu emas berubah menjadi banyak naga ungu emas besar. Setelah itu, mereka membentuk penghalang naga dan menjebak semua energi mental yang mengamuk di dalamnya. Pada saat ini, 3 simbol leluhur juga telah muncul. Setelah itu, mereka mengepung energi mental dan mencegah apapun lolos. Cahaya menyala sebelum mereka akhirnya mampu menghentikan energi mental Lindong agar tidak lepas kendali. Pada saat ini, hati Lindong dipenuhi dengan kecemasan. Bagaimanapun, istana Niwan miliknya telah hancur dan mustahil baginya untuk menahan energi mentalnya tanpa batas dengan cara seperti ini. Oleh karena itu, jika ia tidak dapat menciptakan istana ilahi, ia akan kehilangan kendali atas energi mentalnya dan jiwanya juga akan lenyap. Pada saat itu, ia akan berakhir menderita pukulan telak. Meskipun dalam kesulitan, Lindong adalah seseorang yang telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Oleh karena itu, dia tidak panik. Sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum dia mulai mengatur energi mentalnya dan menggabungkannya untuk membentuk istana ilahi, seperti yang dia lakukan di istana Niwan sebelumnya. Energi mental yang besar dan dahsyat melonjak. Setelah itu, mereka perlahan-lahan bergabung bersama. Pada saat ini, energi mentalnya seperti cairan yang mengalir. Sementara itu, tampak seolah-olah garis besar istana ilahi muncul secara diam-diam. Lindong mengendalikan energi mentalnya dengan hati-hati, saat ia perlahan mulai menyelesaikan berbagai langkah yang diperlukan untuk membentuk istana ilahi. Namun, ini jelas merupakan proyek besar. Oleh karena itu, terlepas dari kemampuan Lindong, ia tetap menghabiskan banyak waktu. Untungnya, Lindong berada di tempat latihan ini dan tidak ada yang akan mengganggunya di tempat seperti ini. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat mengerikan jika ia kehilangan kendali atas energi mentalnya. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Sementara itu, istana ilahinya perlahan mulai terbentuk. Istana ilahinya tinggi dan megah, perkasa dan agung. Bahkan, tampak seperti rumah para dewa. Pikiran Lindong mengamati istana ilahi yang baru terbentuk ini. Sementara itu, kegembiraan liar tanpa sadar melonjak dalam hatinya. Setelah itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum energi mentalnya yang besar dan perkasa mulai mengalir ke istana ilahinya seperti air bah. Namun, setelah energi mentalnya mengalir ke istana ilahinya, kegembiraan liar di dalam hati Lindong tiba-tiba menjadi dingin. Ini karena dia menyadari bahwa setelah energi mentalnya memasuki istana ilahinya, mereka tidak membentuk siklus atau menunjukkan tanda-tanda penciptaan spontan. Di masa lalu, ketika energi mentalnya memasuki istana Niwan, itu akan mirip dengan burung yang kembali ke sarangnya dan akan ada sensasi damai. Namun, sensasi ini tidak dapat ditemukan dimanapun. Jelas, istana ilahi ini tidak dapat menggantikan istana Niwannya. Sejak saat itu, Lindong harus memegang energi mentalnya dengan kuat dan mencegah mereka melarikan diri. Namun, jika dia melakukannya, dia tidak akan pernah punya waktu untuk melakukan hal lain. Dengan kata lain, dia terikat oleh energi mentalnya sendiri. Keringat dingin terus menetes dari tubuh Lindong saat dia menatap istana ilahinya. Mungkinkah ada sesuatu yang hilang? Mengapa istana ilahi yang diciptakannya tidak mampu menggantikan istana Niwannya? Pikiran Lindong berputar cepat. Dia samar-samar merasa bahwa istana ilahinya masih kurang. Namun, dia tidak tahu apa yang kurang. Waktu berlalu dengan lambat. Namun, Lindong tidak dapat membuat kemajuan apapun. Sementara itu, hatinya tanpa sadar tenggelam. Apakah dia masih tidak dapat memecahkan kebuntuan ini? Duduk di altar, mata Lindong tertutup rapat sementara tubuhnya basah oleh keringat dingin. Keringat dingin menetes dari tubuhnya sebelum mendarat di kasur tua dan rusak itu. Samar-samar, kilatan samar-samar muncul dari kasur itu. Terlebih lagi, saat kilatan itu terjadi, suara yang sangat kuno tampaknya terdengar di dalam hati Lindong, Zenith. Suara yang muncul tiba-tiba ini membuat tubuh Lindong menegang. Namun, bahkan sebelum dia sempat memikirkan dari mana suara ini berasal, sebuah momen eureka tiba-tiba terlintas di benaknya, Zenith Sensing Art. Apakah itu yang hilang? Pikiran ini muncul di benak Lindong.
Tanpa basa-basi lagi, dia segera membenamkan dirinya dalam seni penginderaan zenith. Beberapa saat kemudian, jejak cahaya kekacauan primal akhirnya melesat keluar. Cahaya kekacauan primal itu mendarat di istana ilahinya. Setelah itu, istana ilahinya mengeluarkan suara gemuruh yang jelas. Pada saat ini, istana ilahi yang tampaknya mati itu tampak memiliki kehidupan. Faktanya, cahaya mengalir di permukaan istana ilahi, sementara kekuatan kehidupan terpancar darinya. Energi mental mengalir di dalam istana ilahi. Bahkan, tampak seolah-olah energi itu samar-samar membentuk siklus dasar. Selain itu, Lindong menyadari bahwa saat istana ilahinya terbentuk, tampaknya telah terbentuk hubungan ilahi dengan zenith yang misterius dan mendalam itu, karena jejak cahaya kekacauan primal terus mengalir ke arahnya. Energi mental bergejolak. Jejak cahaya kekacauan primal itu mulai menyatu dengan energi mental Lindong. Tak lama kemudian, Lindong menyadari bahwa setelah energi mentalnya menyatu dengan cahaya kekacauan primal, keduanya mulai mengalami perubahan drastis. Ini adalah sebuah metamorfosis. Lindong mulai memahami sesuatu di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia perlahan-lahan menenangkan pikirannya sebelum diam-diam menjaga istana ilahinya. Terlepas dari seberapa dahsyatnya energi mentalnya bergejolak, Lindong tahu bahwa istana ilahi akan benar-benar dapat menggantikan istana Niuannya setelah energi mentalnya menyelesaikan transformasi mereka. Namun, sepertinya proses ini akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Untungnya, sampai saat ini, Lindong tidak terdesak waktu. Oleh karena itu, yang harus dilakukannya hanyalah menunggu dengan tenang hingga hari penyelesaiannya. Waktu berlalu dengan cepat. Setahun telah berlalu di dunia luar tempat latihan. Ada terlalu banyak hal penting yang terjadi selama periode 1 tahun ini. Pertama, adalah kekacauan di Laut Iblis yang kacau. Saat kebuntuan muncul antara aliansi Laut Iblis yang kacau dan Yimo, berita tentang Yimo yang menyerang wilayah Iblis mulai menyebar. Awalnya, beberapa faksi di wilayah Iblis mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam upaya untuk menghabisi Yimo tersebut. Sayangnya, hal itu mengakibatkan sungai darah dan tanah yang dipenuhi mayat dimanapun Yimo lewat. Setiap rintangan diberantas sepenuhnya oleh mereka. Darah tampaknya telah mewarnai seluruh langit wilayah Iblis menjadi merah. Setelah semua golongan di wilayah barat laut daerah Iblis dibasmi oleh penjara Iblis, daerah Iblis akhirnya mulai berguncang. Berbagai suku dan golongan besar mulai menyadari betapa menakutkannya lawan yang mereka hadapi. Ketakutan menyebar, dan mereka mulai mengetahui bahwa tidak ada satupun golongan di dunia ini yang dapat bertahan dari penjara iblis. Bahkan suku-suku penguasa di wilayah iblis pun tidak mampu melakukannya. Untungnya, para master kuno tiba tepat saat penjara iblis hendak menghancurkan wilayah iblis. Setelah itu, 4 suku penguasa dan 8 suku raja membentuk aliansi di wilayah iblis dengan bantuan berbagai master kuno. Saat aliansi wilayah iblis terbentuk, banyak sekali faksi di wilayah iblis yang berdatangan ke sana. Jika mereka tidak bersatu saat itu, kemungkinan besar hanya kematian yang akan menanti mereka. Aliansi wilayah iblis berada di bawah kendali gabungan dari 4 suku penguasa besar. Mengingat reputasi mereka di wilayah iblis, tidak ada yang tidak puas dengan pengaturan ini. Namun, aliansi wilayah iblis tidak memiliki seseorang seperti Tang Xinlian, yang memiliki kemampuan sempurna untuk memerintah. Selain itu, keempat suku penguasa besar sangat sombong dan memiliki kekuatan yang sama. Oleh karena itu, ada beberapa perselisihan tentang otoritas dalam aliansi. Hal ini mengakibatkan aliansi wilayah iblis menderita kekalahan berulang kali di bawah serangan penjara iblis pada bulan pertama setelah dibentuk. Situasi ini tentu saja membuat semua master kuno menjadi sangat marah. Mereka langsung memanggil para pemimpin suku dari 4 suku penguasa. Setelah serangkaian omelan dan tekanan, keempat suku penguasa tidak punya pilihan selain memilih seseorang yang benar-benar dapat memimpin kekuatan aliansi. Setelah beberapa kali pemilihan, posisi ini akhirnya jatuh pada suku Celestial Demon Marten. Pemimpin suku Celestial Demon Marten meletakkan beban ini pada Little Marten. Anehnya, berbagai Ancient Master tidak keberatan dengan pilihan ini. Oleh karena itu, keputusan pun diambil. Little Marten menjadi satu-satunya kepala aliansi dari aliansi Demon Region. Dengan selesainya konflik internal dalam aliansi, akhirnya aliansi itu dapatkan semua kekuatannya. Si tikus kecil juga menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa.
Meskipun ia kalah jika dibandingkan dengan Tang Xinlian, yang mampu dengan cepat membuat aliansi Laut Iblis yang kacau dapat memblokir serangan penjara iblis, aliansi wilayah iblis setidaknya mampu melawan penjara iblis, dan tidak lagi menderita kerugian besar seperti sebelumnya. Pertarungan ini berlangsung selama sekitar setengah tahun. Setelah itu, beberapa insiden mendadak menyebabkan kekuatan aliansi wilayah iblis melonjak. Salah satunya adalah kembalinya dan kemajuan ke tahap reinkarnasi dari individu-individu kuat yang telah dipilih untuk pergi ke benteng leluhur. Yang lainnya adalah suku penguasa kelima yang tiba-tiba muncul di wilayah iblis. Suku penguasa ini disebut suku 9 ekor, dan merupakan salah satu suku penguasa sebelumnya. Namun, suku ini kemudian mengalami kemunduran. Tidak seorang pun menyangka bahwa suku 9 ekor ini, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, akan benar-benar muncul kembali pada saat seperti itu. Terlebih lagi, kekuatan yang mereka tunjukkan saat mereka muncul kembali mengejutkan seluruh wilayah iblis. Pemimpin suku dari suku 9 ekor tampaknya adalah seorang wanita muda yang sangat mempesona yang dapat menarik hati siapapun. Kekuatannya begitu menakutkan sehingga bahkan para ahli tahap reinkarnasi puncak pun agak takut padanya. Ini karena wanita muda ini tidak hanya telah maju ke tahap reinkarnasi, tetapi juga telah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi. Selain dia, kekuatan keseluruhan suku 9 ekor tidak kalah dari suku penguasa lainnya. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan faksi lain? Setelah suku 9 ekor muncul entah dari mana, aliansi daerah iblis segera menghubungi mereka. Akhirnya, Komandan Pembasmi Iblis aliansi daerah iblis saat ini, Lin Yan, secara pribadi pergi untuk menyambut mereka. Tidak lama kemudian suku 9 ekor setuju untuk bergabung dengan aliansi daerah iblis. Selain itu, mereka tidak memiliki niat untuk berebut kekuasaan, dan tidak keberatan jika Little Marten menjadi komandan. Dengan penambahan kekuatan yang kuat ini, kekuatan aliansi wilayah iblis tidak diragukan lagi melonjak pesat. Akhirnya, aliansi ini mampu secara bertahap memperoleh keunggulan dalam pertarungan melawan pasukan Yimo yang menyerang. Situasi di dalam wilayah iblis juga berakhir dengan jalan buntu sebagai akibatnya. Namun, jelas bahwa jajaran atas penjara iblis tidak menginginkan kedamaian di dunia ini. Oleh karena itu, mereka mulai mengulurkan tangan iblis mereka ke 4 wilayah Suan besar setelah situasi di wilayah iblis mulai stabil. Dengan 2 pengalaman sebelumnya, penjara iblis jelas bertindak jauh lebih cepat kali ini. Sebelum ada yang bisa bereaksi, setengah dari wilayah barat dari 4 wilayah Suan besar telah dibantai. Berita tentang situasi mengerikan ini menyebar dengan cepat. Hanya setelah kedatangan para master kuno, penjara iblis ditutup. Setelah itu, para master kuno dengan cepat memerintahkan 4 wilayah Suan yang besar untuk membentuk aliansi. Kali ini, aliansi terbentuk dengan cepat. Ini sebagian besar berkat Istana Kegelapan. Benar saja, posisi kepala aliansi dari aliansi 4 wilayah Suan diambil alih oleh King Tan. Sejak dia muncul dari benteng leluhur, King Tan telah benar-benar maju ke tahap reinkarnasi. Dengan bantuan simbol leluhur kegelapan dan sabit suci kegelapan, dia mampu bertarung bahkan melawan para ahli yang telah mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi. Selain itu, dengan statusnya sebagai penguasa Istana Kegelapan, tidak ada seorang pun di dalam 4 wilayah Suan yang dapat menandinginya untuk posisi kepala aliansi. Ini memberi 4 wilayah Suan lebih banyak waktu untuk membangun pasukan aliansi. Setelah beberapa bulan pertempuran berdarah, mereka akhirnya meninggalkan seluruh wilayah Suan Barat, tetapi berhasil melindungi 3 wilayah lainnya. Oleh karena itu, 3 aliansi besar resmi terbentuk di dunia ini. Masing-masing dari mereka menjaga Laut Iblis yang kacau, wilayah iblis, dan 4 wilayah Suan. Faksi, sekte, dan ras yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Dalam menghadapi tekanan tanpa ampun dari penjara iblis, semua penghalang telah menghilang, dan berbagai faksi bersatu. Mereka semua jelas mengerti bahwa jika mereka tidak melenyapkan penjara iblis, tidak satupun dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini akan memiliki akhir yang baik. Pada saat itu, kehidupan akan sengsara, dan semua orang akan jatuh di bawah kendali Yimo. Mereka akan menjadi budak yang paling menyedihkan. Seiring terbentuknya 3 aliansi besar, situasi berangsur-angsur terkendali. Invasi penjara iblis juga telah dihentikan. Ying Huan-Huan dan master kuno lainnya, yang telah menstabilkan situasi,
akhirnya dibebaskan untuk melakukan hal-hal lain. Wilayah Xuan Timur. Ying Huan, sang master api, sang master kegelapan, dan yang lainnya melayang di langit di luar sekte Dao. Ying Huan melirik sekelilingnya. Setelah itu, dia berkata dengan suara samar, "Aku berencana untuk membuka mata langit." Dinginnya suaranya menusuk hingga ke tulang. Udara beriak saat suaranya menyebar, menunjukkan tanda-tanda akan membeku menjadi es. Dia juga merasakannya dan tanpa sadar mengerutkan alisnya. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya. Kedua lengannya terbungkus sarung tangan putih lengan panjang yang ramping. Ki yang samar namun sangat dingin terpancar dari dalam sarung tangannya. Sang master kegelapan dan keempat orang lainnya tercengang ketika mendengar ini. Tak lama kemudian, mereka bertanya, "Bukankah kita sudah membukanya sekali?" Mereka telah membuka mata surga sebulan yang lalu dalam upaya untuk menemukan eselon atas penjara iblis. Namun, upaya itu berakhir dengan kegagalan. Orang-orang itu jelas sudah dipersiapkan dengan baik. Kalian semua tidak perlu melakukan apapun. Ying Huan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia melirik ke sebuah gunung di dekatnya, di mana sosok yang tinggi dan cantik berdiri. Dia mengenakan gaun putih, dan memiliki wajah yang sangat cantik. Kecantikannya dan auranya yang jauh namun tenang seperti kebun buah-buahan tersembunyi di lembah yang kosong. Pemandangan yang membuat orang takjub. Sosok ini adalah Ling Qingzu. Sosoknya yang cantik bergerak saat dia merasakan mata Ying Huan dan dia bergegas mendekat. Siapa dia? Master spasial dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat Ling Qingzu. Yang terakhir tidak tampak sangat kuat, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka bisa merasakan fluktuasi yang sangat familiar darinya. Saingan cinta adik perempuan, sang master kegelapan tampak sedikit tahu. Dia menoleh dan berkata dengan lembut. Ekspresi master ruang dan yang lainnya menjadi aneh setelah mendengar kata-kata ini. Dia telah merasakan puncak, sejauh mana dia merasakannya mungkin telah melampaui kalian semua. Jika aku bekerja sama dengannya, seharusnya mungkin untuk menemukan orang-orang dari penjara iblis itu. Ying Huan berkata dengan suara samar. Apa? Ekspresi Flame Master dan yang lainnya berubah saat kata-kata ini terdengar. Mata mereka mengandung sedikit keterkejutan saat mereka melihat Ling Qingzu yang menyendiri. Sebenarnya ada orang lain selain mereka di dunia ini yang mampu mendeteksi zenith. Ying Huan mendekati Ling Qingzu. Matanya yang sedingin es menatap ke arah Ling Qingzu. Namun, suara sedingin es itu membuat Ling Qingzu sedikit terkejut. Kamu telah banyak berubah. Intuisi seorang wanita selalu sangat tajam. Sosok cantik Ying Huan sedikit membeku. Apakah dia tahu? Ling Qingzu bertanya lagi. Ying Huan menggelengkan kepalanya. Ayo kita lakukan. Kita harus menemukan Raja Kursi Surga sebelum dia pulih sepenuhnya. Hanya dengan begitu kita bisa mengakhiri malapetaka ini. Ying Huan mendesah pelan dan berkata. Ling Qingzu mengangguk pelan, dan kedua wanita itu duduk di udara. Mata mereka terpejam dan fluktuasi energi di sekitar mereka pun menghilang. Bahkan angin di sekitar mereka pun berhenti total. Keduanya duduk dalam keheningan selama sekitar 1 jam. Setelah itu, Flame Master dan yang lainnya melihat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Serpihan cahaya primal chaos datang dari tempat misterius. Akhirnya, cahaya itu dengan cepat menyatu di udara di atas kedua wanita itu. Tekanan aneh menyebar, menyebabkan mata kelompok Flame Master menyempit. Tekanan ini berasal dari zenith yang misterius. Cahaya primal chaos menyatu. Pada akhirnya, cahaya itu perlahan berubah menjadi mata primal chaos. Mata ini berukuran sekitar 10 kaki. Warna primal chaos di dalamnya memantulkan pemandangan di dunia. Cahaya itu sangat misterius. Mata kekacauan primal berkedip perlahan setelah muncul. Mata itu mulai berputar ke sana kemari seolah menyelidiki dunia ini. Banyak adegan yang melintas di benak. Namun, itu tidak berhenti. Sementara itu, Flame Master dan yang lainnya menunggu dengan tenang. Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah hari. Tepat ketika Flame Master dan yang lainnya merasa kecewa karena penyelidikan akan gagal, cahaya yang kuat melesat keluar dari primal chaos. Cahaya itu berkumpul di udara dan berubah menjadi layar. Layar menunjukkan negeri kegelapan dengan sungai hitam mengalir.
Pada saat itu, sebuah peti mati hitam diam-diam mengapung di tengah sungai. Layar itu bergeser hingga berada di atas peti mati. Layar itu menembus ki iblis, dan sebuah sosok muncul di layar. Sosok itu mengenakan jubah hitam. Ada emas yang menghiasi tepi jubah hitam itu. Penampilannya sangat tampan. Kedua matanya saat ini tertutup. Meskipun demikian, masih ada aura jahat yang tak terlukiskan mengalir di wajahnya. Mata biru dingin Ying Huan berubah dingin dalam sekejap, saat tangannya yang terbungkus sarung tangan kecil perlahan mengepal. Raja Kursi Surga, kami akhirnya menemukanmu.